Ini kita tersambung dengan dosen Mataul Anwar Eko Supriyatno. Nah, kan kita tahu bahwa kepemimpinan baru terjadi di seluruh Indonesia begitu ya. Dan salah satunya termasuk di Banten dan salah satunya Kabupaten Pandeglang. Nah, Kabupaten Pandeglang ini dalam beberapa hari ini diretret viral ketika Bupati Pandeglangnya Bu Dewi itu disinggung oleh Gubernur Jabar Kang Deddy Mulyadi ya. Iya. Soal jalan rusak. Nah, berkaitan dengan kan udah masuk pertama udah mulai bekerja ini Pak, dan gimana tuh kalau kita melihat Pandeglang sebagai daerah yang ya kita tahu bahwa di selatan itu kan butuh perhatian serius lah begitu ya. Betul. Nah Pak Eko melihatnya seperti apa tantangan pemerintahan Dewi Iing ini ke depan begitu? Baik, makasih. Saya sapa dulu ya. Selamat malam, suhu saya ini jurnalis senior. Ini Banten Hey ya? Ya. Banten Hey. Oh ya. Dan juga sahabat-sahabat dan masyarakat Pandeglang yang mendengar ya acara ini di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, tentu saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin ya. Saya ingin menyampaikan harapan refleksi kritis ya pemerintahan baru di Pandeglang yang dipimpin oleh Ibu Dewi Iing. Tetapi clue pertama kita adalah bahwa pemerintahan baru itu selalu akan membawa angin segar, termasuk dalam cara pandang dan pendekatan terhadap masalah. Ya. Saya pikir Pandeglang klasik ya, menghadapi tantangannya itu khususnya ya infrastruktur, sesuai kakak tadi bilang, Kang Deddy Mulyadi dalam video dan sebagainya. Salah satu yang dibicarakan adalah jalan rusak yang cukup memprihatinkan. Ini saya pikir adalah ujian besar bagi pemerintahan baru Ibu Dewi dan juga Pak Iing untuk tidak hanya berbicara, tapi benar-benar memberikan solusi nyata. Saya berharap dalam kepemimpinan yang baru ini ada sebuah keberanian untuk mengubah kondisi yang ada, dengan misalkan dengan perencanaan yang berkelanjutan dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ya kuncinya menurut saya 3 hal itu, transparansi, kolaboratif misalkan, dan tidak hanya mencari solusi jangka pendek ya. Memang Pandeglang membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih baik, masalah perencanaan itu ya, jangan hal-hal yang bersifat pendek, gitu kakak. Sebagai prolog. Ya. Nah kalau kita lihat infrastruktur itu kan bukan hal yang pertama disorot oleh pihak begitu ya. Dan memang Banten Selatan selalu menjadi perhatian begitu terkait dengan kan kalau kita lihat masuk desa tertinggal begitu ya, daerah tertinggal. Betul. Gitu. Tapi kalau kita lihat membandingkan dengan Lebak bahwa infrastruktur bisa sebaik Pandeglang kalau kita lihat. Nah, apa yang membuat kemudian Pandeglang sulit keluar dari pembenahan infrastruktur, Pak Eko? Oke, ya. Ya, kita sepakat ya, kita pahami bahwa respon tadi kan membandingkan Lebak Pandeglang ya. Saya pikir catatan kritik kita itu misalkan respon Pemda itu persoalan mengakui permasalahan ya. Itu kadang-kadang anti kritik kita ini ya. Nah, Dewi Iing itu ke depan segera mengotak-atik anggaran untuk memperbaikinya. Menurut saya begini Kak, ada beberapa, saya sering menulis di beberapa media misalkan ada beberapa solusi ya menurut saya. Pertama misalkan pemerintahan baru Dewi Iing ini penting ini untuk melakukan audit infrastruktur secara menyeluruh, baik jalan, jembatan, sarana publik lainnya ya. Mereka bisa memetakan prioritas mana yang harus didahulukan. Untuk masalah jalan rusak yang viral ini misalkan, harus segera ada penanganan darurat. Namun dalam jangka panjang, pemerintah perlu mengevaluasi distribusi anggaran yang lebih adil, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Di sisi lain, jika ingin lebih berkelanjutan, kerjasama dengan pihak swasta
atau terkenal Pandeglang itu negeri LSM ya, untuk pembangunan dan pemeliharaan ya. Jadi menurut saya hal-hal itu perlu ya. Jadi kata kuncinya kolaborasi itu, Kak. Merangkul semua pihak. Betul, melangkul semua pihak. Jangan ada istilah dulu kan Jaka Mantul, di Kubarudak kan Jaka Bedul. Jalan Kabupaten Besek Amburadul ya Barudak. Barudak eta mah. Sanes barudak kakak oke sanes kan ya. Eta barudak biasa barudak. Iya. Tapi Kak ada juga bahwa kan kalau singgungan Deddy Mulyadi juga serius banget bahwa duit nak kata itu ya. Nah, ya sebetulnya kan bahwa kemampuan anggaran bukan hanya di APBD kabupaten, tapi juga bagaimana politik anggaran Pemka mungkin baik ke provinsi maupun ke pusat. Nah, bagaimana kakak melihatnya peluang Dewi Ing ini? Ya, tadi saya sudah singgung kan tentang bagaimana Dewi Ing segera untuk mengotak-atik anggaran, kebijakan untuk perbaikinya. Tapi yang lebih penting itu menurut saya, Kak, bahwa kesempatan pemimpin baru ini untuk menunjukkan komitmen terhadap perubahan nyata. Bukan hanya sekedar memperbaiki jalan yang rusak ya, tapi bagaimana membangun sistem pengelolaan infrastruktur itu lebih baik ke depan. Kita tak bisa hanya fokus pada perbaikan sesaat. Apa yang dibutuhkan Pandeglang. Saya jujur Kak, kemarin sempat ketemu sama Bupati terpilih dan kita diskusi ya. Jadi ada program namanya 100 hari misalkan. Kita kan ditanya, kalau 100 hari itu kan susah kita menilai pemimpin itu ya. Paling 6 bulan kalau bisa terlihat itu. Kalau kita pengalaman di TA DPR kan melihat rekam jejak kan 2 tahun ya. Ya, misalkan begini, Bu Dewi kader Gerindra, dia di Gerindra kan ada 6 menteri misalkan ya. Di 100 hari itu bisa nggak Ibu manggil 10 menteri ke Pandeglang kan? Kan solusi nggak ada duit kan. Misalkan bicara kebudayaan, Fadlizon undang ke Pandeglang, lalu undang Kaubay, Museum Multatuli Rangkas yang keren itu kan. Rising Star-nya Bu Dewi. Ya, kita bikin misalkan museum kebudayaan versi Pandeglang gitu kan. Atau misalkan siapa? Menteri Pertanian kita undang, misalkan begitu ya. Saya pikir kemarin diskusi begitu dengan beliau. Karena nggak ada duit tadi kan. Gitu Kak, kira-kira Kak. Nah, ini pertanyaan terakhir nih soal harapan. Kita tahu bahwa Pandeglang 10 tahun dipimpin oleh sebelumnya pemimpin Pandeglang adalah senior politik, katakanlah Pak Duterte dengan segala pengalamannya sebagai politisi nasional. Begitupun juga kemudian ke Bu Irna, yang Bu Irna juga latar belakangnya anggota DPR RI, begitu. Kapasitasnya ada ke nasional. Nah, tapi kan juga belum menyelesaikan banyak masalah. Nah, gimana dengan kapasitas katakanlah Dewi Ing yang kita tahu kepala dinas dan anggota DPRD, bukan kita mengecilkan ya. Betul. Secara faktanya bahwa Bu Dewi pengalamannya hanya kepala dinas dan Pak Iing hanya anggota dewan. Gimana harapan melihat itu, Pak Eko? Iya, kebetulan tadi sore ya saya agak menulis, saya teringat Pertamax jadi Pertalit oplosan ya. Ya judulnya politik oplosan. Ini istilahnya quote aja ya. Jadi menurut saya pemimpin keren itu, dalam tulisan saya yang politik oplosan itu ya, pemimpin keren itu tak hanya pandai mengolah kata, jago ngomong, tapi bagaimana pemimpin itu mengubah sesuatu menjadi aksi nyata. Memang Pandeglang itu butuh lebih dari janji-janji ya, jadi butuh pemimpin yang berani, transparan, penuh dengan perencanaan dan berpihak kepada rakyat. Jika jalan rusak adalah cermin, ini dalam tulisan saya itu ya. Pertama, maka mari tunjukkan bahwa perubahan itu bukan hanya sekedar mimpi, tapi kenyataan yang harus dirasakan oleh masyarakat. Jadi saya share ke kakak, tadi program-program Bu Dewi kan banyak tuh ya. Ada Ponpesgo, ada kreativasi, lembur, petarung dan sebagainya ya. Ya pesan saya sederhana lah, program-program unggulan ini harus dijalankan dengan konsisten dan penuh komitmen. Pemda harus memastikan bahwa program itu berdampak
dan jelas terukur. Gitu Kak. Jadi harus jangan hanya ngomong lah, buktikan. Gitu ya. Siap.